Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Abqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan menjawab pertanyaan sahabat Abqori di kolom komentar YouTube kami atau di media sosial kami yang lainnya. Jadi apabila sahabat Abqori baru pertama kali ke channel kami, silakan like, silakan subscribe supaya channel ini berkembang. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab, insya Allah kalau ada waktu luang dan memang memungkinkan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan sebuah akun ya. Akun Google bernama Fadlan Vipu. Assalamualaikum, saya bertanya Pak Ustaz. Ya, saya punya saudara perempuan sudah menikah dan tidak punya anak. Saudara perempuan sudah menikah, tidak punya anak. Ya. Dan kemudian saudara saya yang perempuan ini meninggal. Bagaimana hukumnya harta yang mereka dapatkan bersama? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Oke. Sebenarnya situ sudah saya komentari tapi tidak ada jawabannya. Apakah saudara perempuan itu mempunyai harta? Makanya saya tanya ini supaya memastikan ya. Dia di sini seperti bertanya harta bersama. Harta gonogini ya, berkembang di masyarakat kita dengan istilah harta gonogini. Seseorang suami istri, ya, seorang suami dan istri menikah. Kemudian si istri wafat. Si istri wafat dan pernikahan mereka ini tidak punya anak. Kita anggaplah mereka baru nikah sebulan, tidak punya anak, si istri wafat. Wafat istri, tinggal suami. Kemudian pertanyaannya, si istri wafat, apakah dia mendapatkan bagian dari harta bersamanya? Ya kan, dia tanya tadi. Kemudian saudara saya meninggal, bagaimana hukumnya harta yang mereka dapatkan bersama? Bagaimana keadaan harta yang mereka dapatkan bersama? Jadi kalau pertanyaannya adalah ini arahnya ke gonogini, maka Islam tidak mengenal gonogini. Islam sama sekali tidak mengenal gonogini. Islam sangat memperhatikan hak. Islam tidak menzolimi hak orang lain. Namun secara gonogini Islam tidak mengenal istilah gonogini. Karena gonogini ini bisa menjadi suatu yang berbahaya di tengah masyarakat kita. Gambarannya begini, seorang suami istri bercerai. Kemudian istri menuntut bahwa ada harta bersama. Selama kita menikah, kita punya harta maka dibagi dua. Kemudian perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. 3 hari menikah, dia cari alasan, cari masalah, kemudian bercerai. Kemudian dia pun menuntut harta selama pernikahan. Harta gonogini, harta bersama. Ya kan? Nikah lagi dengan laki-laki lain, cari alasan, 3 seminggu kemudian bercerai, kemudian minta harta bersama. Nah, ini bahaya. Ya, jadi Islam tidak mengenal harta gonogini, namun Islam tidak menzolimi hak siapapun. Istri punya harta, suami punya harta, maka harta masing-masing. Kalau istri umpamanya mempunyai harta, dia dapat dari orang tuanya, dari ayah, dari ibunya sebagai warisan, atau dia diberi bosnya hadiah berupa harta yang banyak gitu, atau dia mendapatkan hibah dari seseorang yang banyak, maka itu milik dia, suami tidak ada berhak sama sekali. Maka apabila dia wafat, itu harta dia yang dibagi-bagi. Namun dalam kasus ini, apabila itu harta si suami memang mutlak istri tidak bekerja, suami mutlak bekerja, dia yang punya penghasilan, istri hanya ibu rumah tangga di rumah, maka sebagai ibu rumah tangga ya menjaga makan minum suami, menjaga rumah suami, itu sudah mendapatkan pahala di sana. Dan jangan kemudian Anda berpikir bahwa Anda minta bagian harta bersama gitu kan. Nah, maka Islam tidak mengenal harta bersama dan Islam juga tidak menzolimi harta siapapun. Jadi dalam kasus ini, kalau memang si istri tidak mempunyai harta, dia tidak punya harta yang dia dapat dari warisan, dia tidak punya dapat hibah dari seseorang, tidak dapat segala macamnya, maka dia tidak punya harta. Maka bagaimana kalau dia wafat? Maka itu harta suaminya, kalau memang itu milik suaminya. Tapi kalau memang mereka betul-betul bersama-sama mencari, contohnya sama-sama buka usaha, contohnya kita anggap usaha apa gitu, pecel lele, berkembang, mempunyai cabang, bekerja sama-sama, modal sama-sama, bekerja siang dan malam bersama-sama,
Maka ini kita harus bagi harta si istri. Ketika terjadi perceraian, maka akadnya mereka itu suluh, akadnya perdamaian di antara mereka, damai. Tapi kalau memang istri memang tak bekerja, ya dia nggak punya harta. Kalau dia punya harta, ya mungkin dia punya harta mahar, ya kan? Nah, itulah harta dia. Tapi kalau memang si istri menikah dengan suami tidak mempunyai harta, maka tidak ada hartanya. Karena dalilnya ketika Hindun mengasih tahu kepada Nabi, berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah boleh saya ambil uang suami saya karena suami saya pelit, untuk diambil sebagai belanja rumah? Kata Nabi, ambil secukupnya. Nabi tidak bilang ambil karena itu adalah uangmu dan itu harta suami adalah hartamu. Tidak, Nabi tak bilang gitu. Ambil secukupnya. Karena berarti bahwa harta suaminya itu bukan milik istri. Dari riwayat ini kita dapat pahami bahwa apa yang punya suami itu bukan istri. Hanya saja suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, gitu kan. Jadi Islam tidak mengenal gunung gini ya. Mohon maaf panjang kami sampaikan, supaya tujuannya panjang lebar ya, supaya kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami. Jadi jawaban dari kasus ini bahwa si istri kalau memang tidak punya harta, ya maka hartanya tidak ada. Itu adalah milik si suami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Namun apabila tidak bermanfaat dan tidak suka, jangan di subscribe dan jangan di like ya, gitu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.